Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua, hari Sabtu, akan belajar tentang single English. Langsung saja. Sebelumnya kita mulai, sebagai awal kita harus tahu dulu variabel-variabel yang digunakan untuk di English ini. Pertama ada variabel dinamis, yaitu suatu variabel yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program dieksekusi. Variabel pointer adalah suatu variabel yang menunjuk ke alamat memori yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses. Jadi istilah pointer ini sebagai penunjuk alamatnya. Pada pointer ada dua operasi dasar yang dapat dilakukan, yaitu ada operasi mengcopy simpul dan operasi mengcopy isi simpul. Nah, link list itu apa? Link list itu merupakan suatu variabel yang bertipe pointer yang membentuk suatu untaian yang saling berhubungan. Tiap untaian tersebut diletakkan pada memori, tempat yang disediakan pada suatu area memori tertentu untuk menyimpan data dikenal dengan sebutan node atau simpul. Ini kalian ingat baik-baik ya. Ini juga ada keluar di pretest dan posttest. Kemudian operasi link list menambah simpul di depan, di belakang, dan di tengah. Kita menghapus simpul di depan, belakang, dan tengah, membaca isi link list, membaca maju dan mundur. Ini nanti akan kita praktekkan dan buat TA juga. Jenis link list, header single link list, ya sekalian baca sendiri. Ada header single link list, circular single link list, header circular single link list. Jenis-jenisnya ada di pretest dan posttest juga. Nah, ini untuk laporan akhir pertemuan dua kalian. Buat codingan kayak gini ya. Terserah nyari di Tadat atau di mana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang lebih rincinya ya. Itu yang di English yang langsung ke code-nya langsung digambarkannya. Oke, sebelumnya kita mulai lagi dari pengertiannya. English itu merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai node, di mana setiap node akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Jadi pointer itu sebagai penghubungnya. English dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan node yang merepresentasikan sebuah sequence. English dibagi menjadi single dan double English. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang single English saja. Untuk double Englishnya di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Representasi sebuah link list dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini. Tuh, dilihat. Ini bisa kita representasikan link list itu kayak gini. Ini node, 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 dan diakhiri dengan null yang dihubungkan dengan pointer. Di sini yang awal itu dibaca head. Dalam sebuah link list ada satu pointer yang menjadi gambaran besar. Ini pointer head yang menunjuk pada node pertama di dalam link list itu sendiri. Jadi yang nilai awal itu selalu dinamakan head dan di akhir itu null. Null itu nilai kosongnya, itu buntutnya. Nah, bisa lihat struktur datanya. Di sini ada in value yang mengisi setiap node, 5 di dalam node, 10 di dalam node, 15 di dalam node. Lalu ada pointer dex. Ini untuk menghubungkan antar node. Ini kalau bedanya tipe variabel pointer itu ada bintangnya di sini ya. Ada bintang. Pointer head. Ada pointer. Mendeklarasikan pointer head. Lalu ada push. Push ini digunakan untuk insert ya. Push merupakan sebuah operasi insert di mana di dalam link list terdapat dua kemungkinan insert, yaitu insert melalui depan atau dari belakang. Kalau di sini contohnya itu kita dari depan dulu. Berarti data yang paling baru itu dimasukkan di paling depan data lainnya. Dan sebaliknya kalau push belakang ya berarti di paling belakang kayak gitu. Tapi sebelum nol ya. Nah, di sini kita ada diketahuinya dari data 537 dan 0. Headnya itu ada di 5. Kita mau push dengan X sama dengan 9. Nah, ini untuk potongan kodenya seperti ini. Nodenya kita masukin 9 ya. Value-nya itu 9. Si node itu nilainya 9. Mau kita masukin di setelah 5 ini nih. Di potongan kode ini kita
cek dulu apakah head sama dengan 0. Di sini kan enggak nih, head sama dengan 0, enggak, head ini sama dengan 5, bukan sama dengan 0. Ini ngecek untuk apakah nilai linked listnya itu kosong atau enggak. Kalau nilainya kosong, berarti head dijadikan node dan si node ini dijadikan head, dan headnya ini disampingin dengan si 0. Jadi kayak geser gitu kalau nilainya masih kosong kan. Jadi headnya langsung ke 9 terus sampingnya 0. Nah, kita pakai program ini nih, nodenya 9 ya. Node dihubungkan next dengan headnya berapa? Headnya 5 kan, berarti node dihubungkan dengan head. Lalu headnya itu kita deklarasikan lagi, headnya itu jadinya 9 seperti itu. Kamu ada di sini node 9 dihubungkan dengan head. Kenapa dihubungkan dengan head? Karena kita mau dimasukin di paling depan kan, jadi dihubungkan dengan si head. Oke. Kemudian head itu dideklarasikan lagi dengan node, jadi head itu jadi node. Nah, 9 ini jadi node seperti itu untuk push di bagian depan. Nah, ini ada push belakang. Nah, untuk push belakang di sini ada diketahuinya di data itu linked list ada 537, kemudian 0 saling berhubungan dengan pointer. Push belakang kita mau push belakang dengan nilai x nya itu semua 10, kita mau nambahin nilai 10 di sebelah 7. Nah, gimana caranya? Di sini langsung aja kita ke potongan code-nya. Pertama, kita ada tempe sama dengan head. Nah, kenapa ada tempe? Kenapa nggak tahu? Gitu. Ya nggak apa-apa. Tempe itu maksudnya temporary ya. Ini maksudnya dalam sementara. Jadi untuk input data di linked list itu nggak asal masukin aja gitu, tapi ada caranya, nggak langsung. Ini kita bikin dulu variable temporary tempe sama dengan head. Lalu nodenya itu value-nya itu yaitu x, kita masukin di node. Nah, kita tanya dulu apakah head sama dengan 0. Enggak. Kalau head sama dengan 0 berarti kita langsung dimasukin aja. Tapi di sini kita sudah ada datanya, jadi kita pakai yang else ini, kita pakai looping. Kenapa pakai looping? Karena kita ingin menaruh temp ini di samping si 7 ini, samping 7 ini kan mau taruh di akhir ya. Kenapa nggak headnya aja langsung kak gitu kan? Nggak bisa, head itu emang selalu depan, jadi nggak bisa ditaruh di sini. Makanya kita butuh variabel temporary seperti itu. Kalau masih belum paham, ntar tanya aja ya. Nah, kita looping temporary sama next sama dengan 0. Apakah temporary itu berada di pada 0? Nah, kalau enggak, berarti tempe memindahkan pointernya next. Nah, berarti tempe ini akan ngecek si 3 apakah 0, enggak. Kalau enggak berarti ke 7. Nah, 7 enggak juga. Nah, sampai di akhir tempenya itu di looping sampai akhir. Nah, kalau udah akhir, tempe next, setelah next itu akan dimasukin dengan node-nya itu tadi apa? Node-nya itu kan 10, maka dimasukin ke 10. Node berarti next sama dengan 0. Berarti samping node adalah 0. Itu untuk push belakang seperti itu. Udah paham kan ya? Udah enak kan? Semoga aja saya jelasinnya bagus ya. Nah, kemudian ada pop. Kebalikan dari push tadi, pop ini untuk operasi delete, di mana di dalam linked list memiliki dua kemungkinan delete, yaitu melalui depan, pop depan, dan melalui belakang. Pop depan berarti data yang akan dihapus, data yang paling depan, dan pop belakang berarti data yang dihapus, data paling belakang. Pop. Nah, di sini ada pop depan, misal kita diketahui ada data 537, kemudian dihubungkan dengan 0. Currentnya itu maksudnya currently sekarang itu ada 5.
Jika di pop depan maka hasilnya 397 kan. Nah, gimana cara ngilanginnya si 5 nih? Nah, di sini kita lihat dulu. Kita deklarasiin dulu head itu sama dengan cure. Nah, Bang, kenapa nggak langsung head aja, ngapain pakai cure gitu? Karena head nggak bisa dihilangin, bos. Nah, kalau headnya dihilangin, nanti dia nggak punya kepala, nanti bisa mati, nggak punya kepala. Nah, makanya kita cek dulu nih apakah head sama dengan 0. Maka headnya itu, nah, kalau nggak itu headnya sama dengan next. Head dipindahin pointernya. Kemudian yang cure-nya itu, cure-nya kan tadi head ya, di free itu maksudnya dihapus, dihilangkan, dia dikosongin lah kayak gitu. Kemudian headnya itu dipindahin ke sebelumnya kan, nah, ke setelahnya, maaf sebelumnya, ke setelahnya yaitu 3, jadinya si 5 ini habis. Oke, kalau belum paham di back aja videonya nanti. Nah, pop single untuk pop belakang. Di sini kita ada 537 juga terus 0. Mau di pop depan nih, mau dihilangin gitu si nomor 7-nya. Maka hasilnya kayak gini kan. Ya ini mah gampang, cuma kelihatan doang. Nah, sulit tuh di codingannya. Gimana lu bisa ngoding hasilnya kayak gini gitu. Nah, untuk cure sama dengan tempe sama dengan head. Oh, berarti head itu bernilai tempe dan cure sama tempe itu nilainya head. Nah, masih 5, nilainya masih 5. Nah, kita cek nih apakah head sama dengan 0. Enggak ya, soalnya kan masih kita udah ada datanya. Nggak masuk kan, berarti nggak masuk ke sini. Kalau enggak, ini langsung dihilangin aja kan. Nah, lalu kita looping cure sama dengan next sama dengan 0. Kita akan looping cure sampai dengan nilai 0. Apakah dia sama dengan 0? Kalau enggak, cure-nya berarti pindah ke pointer berikutnya. Pointer berikutnya. Cure kelima apakah 0? Enggak. Ketiga apakah 0? Enggak. Ketujuh apakah 0? Enggak. Baru sampai ke 0-nya. Kalau iya. Nah, kalau udah iya nih, cure udah nyampe sini. Nah, tempenya nih. Tempe sama dengan next. Apakah tempe sama dengan cure? Nah, si tempenya itu ngikutin si cure-nya ini. Apakah tempe sama dengan cure? Enggak. Kalau kesini kan apakah tempe sama dengan cure? Enggak. Di sini apakah tempe sama dengan cure? Enggak. Nah, pas lagi di sini kan ketemu cure nih, tempe sama dengan cure. Nah, iya. Kalau iya, maka ia akan free si cure-nya itu. Cure-nya kan tadi di akhirnya sampai 7 kan. Itu next sama dengan cure. Berarti next-nya itu ya organisasi cure. Kalau cure kosong. Jelas ini gua libet sih. Ulangin deh, biar ini juga terakhir kok kayak gini. Kita ada nilai cure sama tempe. Itu temp head. Ini nilai dari head, cure sama temp. Apakah head sama dengan 0? Enggak ya, soalnya udah ada isinya. Kalau ada langsung di pop depan aja. Nah, ini pop depan nih enkapsulasi nih, jadi ada itunya, tapi enggak ada. Kita langsung sini aja ya, while cure sama dengan next 0. Selama cure sama dengan 0, maka dia akan menjalankan cure akan berpindah ke node berikutnya. Cure-nya 5, apakah 0? Enggak. Cure 3, apakah sama 0? Enggak. Apakah cure 7 sampai dengan 0? Iya, berarti cure berada di posisi 7 ya. Soalnya next-nya 0, iya. Cure berarti posisi 7. Kemudian dia akan menjalankan while-nya ini. While-nya ini temp-nya apakah temp di apa sih namanya, di alamatnya cure, di pointernya cure. Nah, berarti temp akan berpindah ke
pointer setelahnya gitu. Temp, apakah nilainya dia si temp ini nyari nilai cure nih, si cure ada di 3 enggak, berarti dia akan lanjut lagi nih, next temp ada di nilai 7 enggak, 7 kan ya, cure itu di nilai 7 ya, berarti temp ada di nilai 7. Kemudian temp next sama dengan 0. Kalau temp sama dengan next 0, temp setelahnya 0 ya, berarti free secure. Cure itu di nilai berapa tadi? Di nilai 7 kan. Nah, makanya si nilai 7 itu dihilangkan seperti itu. Oke. Untuk pop, kalau masih belum paham tinggal diulangin aja nanti videonya. Ini stack itu memakai sistem LIFO, last in first out, di mana data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar dan yang pertama masuk merupakan yang terakhir keluar. Seperti temukan buku diambil dari satu persatu atas sampai di bawah yang paling terakhir. LIFO last in first out itu kayak pop tadi ya. Jadi kita kayak masukin sebuah benda ke dalam dan numpuk. Jadi yang diambilnya kan dari bagian atasnya aja. Nah, stack pop. Pop menggunakan sistem stack sama dengan pop depan. Nah, pop itu sama dengan pop depan, ini sama kayak yang tadi ya. Yang udah dijelasin popnya pop depan. 537, headnya cure 5. Pop depan maka hasilnya 37. Nah, dari mana? Dari ini kita deklarasi lagi apakah head sama dengan 0. Enggak, head akan berpindah posisinya, next sampai secure ini akan dihilangkan. Kita pindah ke sebelah, maksudnya ke 3. Nah, secure-nya itu tetap di 5. Oke, paham nggak? Ulangin lagi ya. Jadi cure itu sama dengan head. Cure berarti di posisi 5 nih ya. Nah, apakah head sama dengan 0? Enggak. Kita jalanin ini head. Head itu akan berpindah posisi pointernya ke setelahnya, ke 3. Head sekarang udah ada 3 ya. Kemudian free cure. Cure-nya apa? 5. 5-nya udah dihapus. 5-nya udah dihapus, berarti head-nya udah jadi 3 di 7 gitu. Kenapa head-nya nggak langsung aja free head bang gitu? Ya nanti nggak punya kepala dia, nggak bisa hidup Indonesia nggak punya kepala seperti itu. Oke? Nah, Kiwi memakai sistem FIFO, persen first out, di mana data yang pertama masuk adalah yang pertama keluar dan yang terakhir masuk adalah yang terakhir keluar. Seperti pada antrian di mana yang dipanggil pertama adalah datang duluan berurutan sampai yang datang terakhir. Oke? Semuanya bercepat. Nah, menggunakan sistem Kiwi sama aja dengan pop belakang. Dari data 5370. Tadi ini udah dijelaskan juga. Bisa dicari aja di belakang, ada yang pop belakang ini ya. Oke, segitu saja. Salah. Oke, segitu aja untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada itu tinggal tanyain aja. Masuk lagi sesi tanya jawab yang boleh di on cam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat liburan.